Halo semuanya, perkenalkan saya Sasa Nadia Kartikawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini kita akan membahas mengenai dua gambar nih yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Secara harfiah sendiri memiliki arti hubungan dengan publik atau masyarakat. Berbicara mengenai hubungan masyarakat, tentunya kita mengenal Ivy Lee sebagai the father of public relation. Ivy Lee bersama dengan rekannya, George Parker, mendirikan perusahaan PR bernama Parker and Lee. Ini merupakan salah satu perusahaan public relation pertama yang didirikan di Amerika. Mereka juga menciptakan Declaration of Principle untuk menunjukkan komitmen dalam integritas jurnalistik. Deklarasi ini merupakan kontribusi yang diberikan Lee yang bertahan lama dalam profesinya sebagai praktisi PR. Nah, teman-teman, selanjutnya mengenai sejarah kehumasan sendiri, pada saat Mesir kuno nih teman-teman, opini publik mulai dipertimbangkan. Hal itu berlanjut saat era Yunani kuno yang memiliki kebiasaan bertukar pendapat, sehingga hubungan masyarakat pun menjadi erat. Nah, sementara dasar dan fungsi humas sendiri mulai ditemukan pada saat terjadinya Revolusi Amerika, yang meski di mana sebenarnya setiap masa atau periode memiliki cara tersendiri dalam menciptakan opini. Nah, periode-periode ini terbagi menjadi beberapa ya teman-teman. Pada tahun 1700 hingga 1800, public relation atau humas dikenal sebagai non-organized activity karena kegiatannya yang belum terstruktur seperti pidato, korespondensi, hingga pertemuan khusus. Periode ini juga dijuluki sebagai Public of Independence dalam rangka meraih kebebasan dari perbudakan, bahkan kolonialisme yang tengah melanda dunia. Tahun periode selanjutnya, kegiatan kehumasan menjadi lebih terorganisir karena didukung oleh teknologi dan dijuluki oleh PR of Expansion karena humas dan pers berhasil melakukan kampanye anti perbudakan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya. Periode tahun selanjutnya 1866 hingga 1900, public relation menjadi lebih profesional karena pengaruh kemajuan teknologi nih teman-teman. Pada masa ini dikenal sebagai public of them karena kehumasan ditunggangi peranannya atas tuan tanah untuk melakukan monopoli dengan perpindahan penggunaan mesin berbahan bakar dan listrik. Periode selanjutnya tahun 1901 untuk melawan para populis, petani, sosialis, Kristianis, serta para serikat buruh melakukan protes. Kegiatan public relation yang paling menonjol pada masa ini adalah kegiatan reportase investigasi, yang dimana Lee mampu mengatasi protes dengan strategi Management of PR Handling and Recovery. Pada tahun periode selanjutnya yaitu Public Relation dikenal sebagai The Public Relation and Mutual Understanding. Hal ini ditandai dengan dinobatkannya humas atau PR sebagai bahan studi, penelitian, serta pemikiran di berbagai perguruan tinggi nih teman-teman. Nah, bagaimana sejarah humas di Indonesia? Sejarah kehumasan di Indonesia seusia dengan sebenarnya Republik Indonesia. Dan sebutannya dulu adalah kampanye informasi ya teman-teman. Nah, pada periode kedua, datangnya perusahaan-perusahaan multinasional menganggap PR lebih penting untuk memperkenalkan perusahaan. Periode ketiga, pemerintahan Orba terdapat Baku Homas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dan Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Periode keempat terjadi ekspansi besar-besaran di perusahaan swasta di Indonesia. Terdapat privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktik PR profesional. Periode kelima, pasca Orde Baru, pada pertengahan tahun 1998, PR sudah mengarah ke model humas simetris dua arah. Nah, berikutnya teman-teman mengenai sejarah PR, semoga menambah insight kita, menambah pengetahuan kita mengenai sejarah humas di Indonesia maupun dunia. Saya Sasa Nadia, pamit undur diri. Terima kasih, dadah!